Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Wa salawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fi niyyati wal qawli wal amal. Wa ba'du. Ila Nabiyil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i was salihin, khususan ila sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa Syekh Ahmad Ar-Rifai wa Syekh Baha'iddin Naqsyabandi wa Syekhina Abdullah Al-Harari wa ila arwahi muassisi jam'iyyati Nahdlatul Ulama Syekh Muhammad Hashim Ash'ari wa Syekh Bisri Sansuri wa Syekh Abdul Wahhab Hasbuwah wa ila arwahi jami'i ahli al-qubur minal muslimin wal muslimat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat rahimakumullah, pemirsa Madu TV yang berbahagia. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih melimpahkan nikmat-nikmatnya kepada kita semuanya, sehingga kita bisa bersama-sama dalam melanjutkan pengajian kitab Tafsir Juz Amma. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik untuk bisa istiqamah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Kita ikhlaskan niat kita masing-masing, kita ngaji lillahi ta'ala. Mari kita baca terlebih dahulu Suratun Nazi'at. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan nazi'ati gharqa wan nasyitati nashta was sabihati sabha فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة
فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. Hadirin rahimakumullah, kita sampai pada bagian akhir dari penafsiran suratun Nazi'at. Jangan lupa untuk mengikhlaskan niat lillahi ta'ala. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha fima anta min dzikraha ila rabbika muntahaha innama anta munziru man yakhshaha ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha. Yas'alunaka ay kuffaru Makkah, padha takon ing sira sapa kuffaru Makkah, pira-pira wong kafir Makkah. Anis sa'ati ayyana mursaha ay mata wuqu'uha, kapan tumipane kiamat, wa qiyamuha lan jumenenge kiamat. Fima anta min dzikraha ay laisa indaka, tegese ora ana iku ing dalem ngersa sira Muhammad ilmuha utawi pengetahuannya tentang wuqu'ul qiyamah hatta tazkuraha
hatta tadhkuraha sehingga nyebut sapa sira ing kiamah. Ila rabbika muntahaha, muntaha ilmiha, katoke pengetahuane kiamat, la ya'lamuhu orang ngawruhi ing muntaha ilmiha sapa ghairuhu saliyane Gusti Allah. Hadirin rahimakumullah. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Orang-orang kafir Makkah mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang kapan waktu terjadinya kiamat. Tentang waktu terjadinya kiamat. Mereka orang-orang kafir Makkah, mereka tidak percaya tentang adanya hari kiamat. Mereka mendustakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang adanya hari kiamat, seperti yang sudah kita sebutkan sebelumnya. Tetapi mereka mengolok-olok Nabi dengan bertanya kepada Nabi kapan kiamat itu, seakan-akan mereka menantang terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka bertanya-tanya kepadamu wahai Muhammad tentang kapan waktu terjadinya hari kiamat. Fima anta min zikraha ila rabbika muntahaha. Tentang terjadinya kiamat, waktu tepat terjadinya kiamat, maka kamu tidak memiliki pengetahuan tentang itu, karena pengetahuan tentang waktu terjadinya kiamat itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahuinya. Nggak ada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahui waktu persis terjadinya hari kiamat. Ayat ini menjadi dalil bagi kita Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak mengetahui semua yang ghaib, tidak mengetahui semua yang ghaib, karena la ya'lamul ghaiba illallah. Tidak ada yang mengetahui semua yang ghaib kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para nabi, para wali itu hanya mengetahui sebagian kecil, sebagian kecil sedikit sekali dari sesuatu yang ghaib, itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahukan kepada mereka. Kalau tidak, maka mereka nggak tahu sama sekali. Perkara ghaib yang diberitahukan kepada Nabi kemudian disampaikan kepada kita, itu jumlahnya hanya sedikit saja. Tentang adanya azab kubur, tentang adanya nikmat kubur, tentang nanti ada hasyr, ada ba'ats, ada hasyr, ada hisab. Itu semuanya kan ghaib. Nah, itu kita ketahui karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahukan kepada kita, dan itu sangat sedikit dibandingkan dengan perkara ghaib yang lainnya yang masih sangat banyak, yang hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu yang mengetahui semua yang ghaib. Jadi tidak boleh dikatakan bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu mengetahui segala yang ghaib. Juga tidak boleh dikatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mengetahui semua yang ghaib, atau tidak boleh dikatakan Allah mengetahui segala sesuatu. Itu tidak boleh. Kenapa? Karena itu berarti mensifati Nabi dengan sifat Allah. Mengetahui semua yang ghaib itu sifat Allah, yang hanya untuk Allah, tidak untuk selainnya. Mengetahui segala sesuatu itu hanya Allah.
Wa huwa bikulli syai'in alim. Mengetahui segala sesuatu itu hanya Allah. Mengetahui semua yang gaib itu hanya Allah. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an, la ya'lamul ghaiba illallah. Di sini tentang kiamat, salah satu perkara yang gaib itu juga hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Kenapa kita sampaikan ini? Karena ada sebagian orang yang berlebihan di dalam memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga mensifati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sifat Allah. Mereka mengatakan Allah mengetahui mereka mengatakan Rasulullah mengetahui segala sesuatu. Mereka mengatakan Rasulullah mengetahui semua yang gaib. Ini telah mensifati Allah dengan telah mensifati Nabi dengan sifat Allah. Ini merusak akidah, sehingga harus diwaspadai. Bahkan sebagian ada yang lebih parah. Mereka bukan mensifati Nabi dengan sifat Allah, tetapi mensifati wali atau bahkan mensifati gurunya yang bahkan bukan wali dengan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan mengatakan guruku mengetahui segala sesuatu. Dia mengatakan begitu. Guruku mengetahui segala sesuatu. Guruku mengetahui semua yang gaib. Ini namanya bukan hanya mensifati wali dengan sifat Nabi, tetapi mensifati wali dengan sifat Allah. Kita di dalam Islam ini, kita wasatiyah. Wasatiyah itu moderat. Kita tidak bersifat ghulu. Ghulu itu, al-ghuluwu fiddin, itu sesuatu yang dilarang di dalam agama. Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran berfirman, ya ahlal kitabi la taghlu fi dinikum. Wahai ahlul kitab, janganlah kalian berlebih-lebihan di dalam agama kalian. Bahkan disebutkan dalam sebuah hadis bahwa yang membuat binasa, hancur umat-umat terdahulu itu adalah al-ghuluwu fiddin, yaitu berlebihan di dalam agama. Berlebihan dalam agama itu bagaimana? Berlebihan dalam agama itu adalah melampaui batas dari yang diperintahkan, memahami dan mengamalkan agama melampaui dari batas yang ditentukan. Yang batas yang ditentukan atau batas yang diperintahkan itu sampai sini, tetapi dia melebihi dari itu. Sehingga orang yang memiliki keyakinan al-ghulu fiddin ini, kecenderungannya mereka mewajibkan sesuatu yang enggak wajib. Batasnya misalnya ini sunnah, tetapi dia melampaui dari itu, sehingga yang sunnah diyakini sebagai wajib. Bahkan yang mubah diyakini sebagai yang wajib. Yang itu mubah dibilang haram. Yang makruh dibilang syirik misalnya. Itu namanya apa? Al-ghuluwu fiddin. Melampaui dari batas yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-ghuluwu fiddin, dilarang di dalam agama, dan itu menjadi penyebab kerusakan. Di antara al-ghuluwu fiddin adalah mensifati seseorang tidak sesuai dengan sifatnya. Misalnya mensifati wali dengan sifat nabi. Ada sebagian orang mengatakan guruku nggak pernah salah. Kalau bilang nggak pernah salah, itu kan berarti maksum. Maksum, dan maksum itu sifat siapa? Ismah itu sifat siapa? Sifat para nabi. Kalau seseorang mengatakan guruku nggak pernah salah sama sekali, maka berarti dia mensifati guru atau mensifati wali dengan sifat nabi. Atau yang ini, nabi mengetahui segala sesuatu.
Nabi mengetahui semua yang gaib. Maka ini mensifati Nabi dengan sifat Allah. Nah, kita Ahlus Sunnah wal Jamaah itu i'tidal, tawassut, itu bagaimana? Ya, mensifati Nabi dengan sifat Nabi, kita tidak mensifati dengan sifat Allah dan tidak mensifati dengan sifat yang bukan sifatnya Nabi, yang itu sifat rendah. Tidak mensifatinya dengan sifat-sifat yang rendah. Kita mensifati Allah dengan sifat Allah, tidak mensifatinya dengan sifat makhluk. Itu namanya tawassut atau i'tidal moderat. Nah, itu yang semestinya kita pegangi dalam agama, tidak melakukan meyakini keyakinan yang masuk dalam kategori al-ghuluwu fiddin. Hadirin rahimakumullah. Nah, maka bahkan tentang hari kiamat, keyakinan kita itu hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya tentang waktu persis kapan tibanya waktu hari kiamat. Jangan sampai ada seseorang yang kemudian memberanikan diri untuk mengatakan misalnya kiamat akan terjadi pada tahun ini atau pada tahun ini tanggal sekian hari ini dan sebagainya. Karena itu adalah melampaui dari melampaui batas. Melampaui batas karena pengetahuan tentang as-sa'ah, pengetahuan tentang waktu persis tibanya hari kiamat itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan fima anta min dzikraha ila rabbika muntahaha. Artinya pengetahuannya itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam hadis Jibril yang terkenal, di mana malaikat Jibril alaihissalam itu datang bertanya tentang iman, Islam, ihsan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang keempat, beliau bertanya, malaikat Jibril bertanya, mata sa'ah, kapan hari kiamat itu akan tiba? Apa jawaban Nabi ketika itu? Dalam hadis Jibril, beliau mengatakan mal mas'ulu anha bi'a'lam minas sa'il. Artinya yang ditanya, tidaklah yang ditanya itu lebih mengetahui, tidaklah yang ditanya tentang waktu tibanya kiamat lebih mengetahui dari yang bertanya. Artinya yang ditanya nggak tahu, beliau nggak tahu tentang datangnya waktu kiamat. Jibril yang bertanya juga tidak tahu tentang datangnya waktu kiamat, karena pengetahuan tentang itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang pasti kita meyakini bahwa kiamat itu akan terjadi. Kita meyakini kiamat akan terjadi, tetapi waktu persis tibanya kiamat Allahu a'lam, Allah yang lebih mengetahui tentang waktu persis terjadinya hari kiamat. Hadirin rahimakumullah. Nah, sedangkan tanda-tandanya maka itu diberitahukan. Allah Subhanahu wa taala memberitahukannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi Muhammad memberitahukannya kepada kita. Sehingga kita mengenal ada asyratus sa'ah. Asyratus sa'ah artinya tanda-tanda kiamat. Ada asyratus sa'ah as-sughra, ada asyratus sa'ah al-kubra. Ada tanda-tanda kiamat kecil, ada tanda-tanda atau yang kecil dan besar itu tandanya ya. Tanda-tanda kecil kiamat, biar tidak salah paham, tanda-tanda kecil kiamat, ada tanda-tanda besar kiamat. Tanda-tanda kecil kiamat hampir seluruhnya sudah terjadi. Apa yang disampaikan Nabi, nggak akan terjadi kiamat sampai terjadi ini. Kan banyak sekali hadis-hadis yang menjelaskan tentang itu. Bahkan sebagian ulama
itu mengarang sebuah kitab judulnya Asyratus Sa'ah. Asyratus Sa'ah, seperti guru kita Syekh Salim Alwan, beliau mengarang sebuah kitab judulnya Asyratus Sa'ah, menyebutkan di situ Asyratus Sa'ah As-Sughra dan Asyratus Sa'ah Al-Kubra. Dikatakan bahwa seluruh tanda kecil kiamat semuanya sudah terjadi kecuali satu, yaitu Al-Mahdi. Al-Mahdi belum muncul, belum menegakkan keadilan di muka bumi ini. Kalau beliau sudah muncul dan memenuhi dunia ini dengan keadilan, dengan Islam dan keadilan, baru kemudian akan muncul tanda-tanda besar kiamat yang jumlahnya ada 10, yaitu keluarnya Dajjal, turunnya Nabi Isa alaihi salam dari langit ke bumi, kemudian keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, kemudian keluarnya Dukhan, kemudian amblesnya bumi ini di 3 tempat. Kemudian ini tidak secara berurut kita menyebutkannya. Keluarnya Dabah yang bisa berbicara. Kemudian terbitnya matahari dari arah barat. Ini namanya Asyratus Sa'ah Al-Kubra. Ada 10. Kalau itu sudah terjadi, maka memang betul-betul sudah sangat dekat. Kiamat sudah sangat dekat. Meskipun di dalam Al-Quran sudah disebut bahwa kiamat itu sudah dekat. Iqtarabatis sa'ah, disebutkan dalam Al-Quran iqtarabatis sa'ah. Artinya kiamat sudah dekat. Apa artinya kiamat itu sudah dekat? Artinya waktu sekarang ini, waktu ke arah kiamat itu lebih dekat daripada waktu dari mulai terjadinya makhluk ini. Artinya umur dunia ini kan sudah ditentukan. Alam semesta ini umurnya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Umurnya yang sudah kepakai itu sudah lebih lama dibandingkan dengan umur yang tersisa. Itu maksudnya kiamat itu sudah dekat, bukan berarti besok. Tetapi umur dunia ini yang sudah kepakai itu lebih lama dibandingkan dengan yang belum terpakai. Misalnya kita buat perbandingan manusia. Misalnya si A telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala umurnya 70 tahun. Sudah ditentukan, sudah tertulis di Lauhul Mahfuz, umur dia adalah 70 tahun. Maka pasti nanti umur dia 70 tahun. Sekarang dia sudah berumur 60 tahun. Berarti mati sudah dekat bagi dia. Karena apa? Umurnya yang kepakai sudah 60 tahun. Yang tersisa hanya 10 tahun. Tapi kalau ditentukan umurnya 70 tahun, sekarang dia masih umur 5 tahun. Berarti masih lama, matinya masih lama. Karena masih tersisa 65 tahun lagi. Nah, dunia ini ditentukan entah berapa juta tahun, ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala umurnya. Dari mulai diciptakan sampai nanti ditentukan akan kiamat, itu kapan? Nah, itu yang umur yang sudah kepakai itu sudah lebih banyak dibandingkan atau sudah lebih lama dibandingkan yang belum. Maka dikatakan iqtarabatis sa'ah, kiamat itu sudah dekat. Tapi bukan berarti setahun depan atau seminggu lagi atau 2 tahun lagi. Karena tanda-tanda kiamat yang kecil ada 1 yang belum terjadi, dan 10 tanda kiamat, tanda besar kiamat semuanya juga belum terjadi.
Nah, kalau hitungan kita berarti ya masih lama dari sisi apa? Dari sisi masih perbandingannya dengan umur kita. Nah, umur kita. Artinya kemungkinan besar kita nggak akan mendapati hari kiamat itu. Karena tanda-tanda kiamat besar kita nggak temui. Nah, kita tidak menemuinya. Hadirin rahimakumullah. Jadi di sini pelajaran yang penting bagi kita bahwasanya yang mengetahui semua yang gaib itu Allah. Sedangkan selain Allah Subhanahu wa taala itu tidak mengetahui semua yang gaib. Bahwa yang mengetahui waktu tepat terjadinya hari kiamat itu hanya Allah. Nah, selain Allah nggak ada yang mengetahui waktu tepat datangnya hari kiamat. Yang diketahui hanya tanda-tanda, tanda-tanda akan datangnya hari kiamat, dan tanda-tanda itu kita tahu karena memang sudah diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad melalui wahyu-wahyunya, bahkan sebagian juga disebutkan di dalam Al-Qur'an. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan, innama anta munziru man yakhshaha. Innama yanfa'u inzaruka man yakhshaha. Itu maksudnya bahwa peringatanmu itu, wahai Muhammad, peringatan kamu terhadap orang-orang kafir Quraisy itu hanya bermanfaat kepada orang-orang yang takut terhadap hari kiamat. Nah, hanya bermanfaat kepada orang-orang yang takut kepada hari kiamat, yang percaya terhadap adanya hari kiamat. Nah, tetapi bagi mereka yang nggak percaya terhadap hari kiamat, maka inzar atau peringatan kita ini tidak akan bermanfaat bagi mereka. Dan itu Allah Subhanahu wa taala yang menentukan seseorang itu mendapatkan hidayah atau tidak mendapatkan hidayah. Semuanya dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu tugasnya adalah tabligh. Al-balagh hanya menyampaikan saja. Tugas para nabi itu tabsyir wa inzar, memberikan peringatan. Nah, kalau tabsyir memberikan kabar gembira terhadap orang-orang yang mau beriman dan berbuat taat dengan surga dan pahala nanti di akhirat. Sedangkan inzar artinya memberikan peringatan kepada orang-orang kafir dan bermaksiat dengan azab yang berat nanti di akhirat, dengan azab neraka. Itu inzar namanya. Nah, tugas Nabi cuma melakukan itu, tabsyir dan inzar. Apakah nanti mereka akan beriman? Apakah mereka nanti akan mendapatkan manfaat dari tabsyir dan inzar ini? Allah Subhanahu wa taala itu yang menentukannya. Nah, itu yang menentukannya. Demikian juga kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga berkewajiban untuk berdakwah. Berkewajiban untuk menyampaikan ajaran-ajaran agama kepada umat, kepada manusia dalam rangka dakwah, tabsyir dan inzar. Kita diperintahkan juga untuk melakukan itu. Tapi tugas kita hanya itu, hanya menyampaikan, bukan menentukan hidayah seseorang. Sekeras apapun kita melakukan inzar, tapi kalau Allah nggak memberikan hidayah, maka dia tetap dalam kekufuran dan kemaksiatan. Meskipun sudah ditakut-takuti, nanti kalau kamu tetap kufur begini-begini azabnya. Kayak kemarin sudah disebutkan azab-azab neraka. Sudah diperingatkan dengan peringatan yang sangat keras.
Tetapi kalau Allah tidak memberikan hidayah, dia tetap santai saja, dia nggak takut. Nah, dia tidak takut terhadap peringatan yang sudah kita sampaikan. Tetapi kalau orang itu diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, sedikit inzar kita sampaikan, maka dia sudah ketakutan, dia sudah takut. Hanya diberitahu, awas, kamu jangan melakukan maksiat ini, nanti ini konsekuensinya azab berat nanti di akhir. Udah dia takut, langsung bertaubat kepada Allah. Tapi orang yang tidak dikehendaki mendapatkan hidayah, sudah diinzar, inzar, setiap hari diberikan peringatan, dia tetap nggak takut. Nah, dia tetap tidak takut. Kenapa? Karena dia tidak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah memberikan inzar. Inzar itu peringatan kepada orang-orang kafir Makkah. Tetapi sebagian besar mereka tetap mendustakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dikatakan innama anta mundhiru man yakhshaha. Yang mengambil manfaat dari inzar kamu itu adalah orang yang takut terhadap hari kiamat. Artinya yang dia mendapatkan hidayah dari Allah sehingga dia menjadi takut terhadap hari kiamat. Nah, kiamat kan sesuatu yang sangat menakutkan ketika diceritakan tentang hari kiamat. Bahwa nanti pada hari kiamat telah diceritakan manusia itu akan mempertanggungjawabkan semua yang dikerjakannya, semua yang dilakukannya ketika di dunia. Setiap perbuatan yang dilakukan baik atau buruk ada balasannya. Perbuatan buruk yang dilakukan ada konsekuensi azabnya nanti di akhirat jika Allah tidak mengampuninya. Nah, ini kan sebuah peringatan, sesuatu hal yang menakutkan. Tetapi kalau orang itu tidak mendapatkan hidayah Allah, ya tetap saja nggak takut. Ditakut-takuti tetap nggak takut. Karena hatinya memang sudah keras. Diiming-iming sesuatu yang menyenangkan juga nggak mau. Karena memang sudah dasarnya Allah Subhanahu wa taala itu menetapkan bahwa dia termasuk orang yang celaka misalnya, sehingga dia tidak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah. Jadi innama anta mundhiru man yakhshaha. Jadi innama yanfa'u inzaruka man yakhshaha. Yang inzar kamu itu wahai Muhammad hanya memberikan manfaat kepada orang-orang yang takut terhadap hari kiamat karena dia percaya terhadap hari kiamat, mempercayai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha. Ka'annahum yawma yarawnahu lam yalbathu fi kuburihim tegese yang dalam kuburane wong akeh illa asyiyatan kejaba yang dalam waktu sore au duhaha utawa au bukratahu. Asyiyata yaumin yang dalam waktu sore dina, au bukratahu utawa yang dalam waktu isu'e yaum. Ai bukratahu utawa isu'e yaum. Hadirin rahimakumullah. Maksudnya bagaimana ini? Mereka seakan-akan memandang, seakan-akan mereka menganggap bahwa mereka di dalam kuburan mereka itu hanya seakan-akan hanya sebentar saja di waktu sore atau sebentar saja di waktu pagi.
Artinya kiamat itu untuk sampai pada hari kiamat dia di kuburan. Itu di kuburan itu seperti sebentar saja tiba-tiba sudah datang kiamat. Seperti hanya waktu sebentar di waktu sore atau waktu sebentar di waktu pagi. Ini maksudnya bagi orang yang soleh, bagi lil abdis soleh, lil abdis soleh. Jadi ayat ini ka'annahum yauma yarawnaha lam yalbathu illa ashiyatan aw duhaha. Ini adalah bagi seorang hamba yang soleh. Kenapa? Karena seorang hamba yang soleh itu di dalam kuburnya itu senang. Mereka menikmati kenikmatan kubur. Sehingga mereka merasakan waktu itu begitu sangat cepat. Begitu sangat cepat dan terjadi kiamat. Tetapi kalau bagi orang yang kafir, maka waktu itu akan sangat lama sekali. Karena mereka dalam azab, karena mereka dalam kesedihan. Dalam kesedihan yang memuncak. Sehingga dikatakan bagi orang kafir, kubur itu adalah hufrah min hufarin niran. Adalah salah satu lubang dari lubang-lubang neraka. Mereka diazab di dalam kuburnya. Dan kita mempercayai tentang adanya azab kubur. Nah, bagi orang-orang kafir atau sebagian pelaku dosa besar dari umat Islam, di dalam kubur mereka diazab sehingga waktunya lama, waktunya terasa lama bagi mereka. Berbeda dengan orang-orang mukmin yang soleh, mereka menikmati kenikmatan surga, sehingga dikatakan surga itu menjadi riyadhah min riyadil jannah, raudhatan min riyadil jannah, menjadi taman dari taman-taman surga. Sehingga semakin terasa sangat cepat waktu itu. Seperti kita di dunia ini, kalau senang itu seperti cepat, tapi kalau nggak senang maka terasa lama. Kalau kalian ngaji kayak begini menikmati pengajian itu terasa cepat. Oh, kok sudah selesai ya? Baru saja dimulai, sudah selesai. Padahal sudah 1 jam. Tapi perasaannya baru saja dimulai. Tapi bagi kalian yang nggak menikmati ngaji, lama sekali. Dari tadi jamnya kayak nggak jalan. Lama sekali, nggak selesai-selesai. Itu kenapa? Karena kamu tidak menikmati. Terasa lama. Jadi terasa lama atau terasa cepat, itu tergantung pada suasana hati. Pada hatinya lagi senang atau lagi susah. Kalau lagi senang hari-hari terasa sangat cepat. Terasa sangat cepat. Tapi kalau lagi susah hari-hari terasa sangat lama. Sebagian anak pondok ketika datang pertama kali di pondok nggak kerasan dia. Waktu terasa lama sekali. Padahal baru sehari. Sehari terasa seperti 1 minggu. 1 minggu terasa 1 tahun atau 1 bulan. Dan seterusnya. Perasaannya. Kalau di sini dari mulai seseorang masuk ke dalam lubang kubur, mati, sampai kiamat. Ya kan beda-beda. Kalau mereka yang sudah mati sejak zaman Nabi Adam kan dari sisi hitungan di dunia ini ya lama sekali di alam kubur. Nanti yang mati pada zaman kita ini ya relatif dekat dengan kiamat. Kalau misalnya nanti yang mati dekat kiamat nanti kan sebentar saja. Itu hitungan kita. Tapi dalam perasaan orang yang dikuburkan itu tergantung kepada orang itu beriman atau enggak, orang soleh atau enggak. Kalau dia orang soleh meskipun dia hidup sejak zaman Nabi Adam,
maka datangnya kiamat dari dia dikuburkan sampai datangnya kiamat itu hanya sebentar, seperti waktu duha saja atau waktu sore, waktu petang saja yang hanya sebentar. Ketika sudah masuk waktu asar kan kita nggak perlu menunggu waktu lama, sudah maghrib. Nah, sangat cepat, terasa sangat cepat. Nah, itu karena apa? Dalam kebahagiaan, dalam kesenangan seorang hamba yang saleh, dia dalam kebahagiaan di dalam kuburnya, sehingga dia merasa bahwa di dalam kubur itu sangat cepat. Nah, illa asyiyatan au duhaha. Jadi merasa seakan-akan hanya sebentar saja tinggal di alam kubur. Ini memang ada penafsiran lain yang mengatakan yang dimaksud di dunia. Nah, tetapi yang di sini Syekh memilih yang dimaksud di sini adalah kehidupan lam yalbathu, artinya lam yalbathu fi kuburihim illa asyiyatan aw duhaha. Jadi sebentar saja mereka merasa tinggal di dalam kubur ini hanya sebentar, asyiyatan pada waktu sore atau pada waktu pagi. Duha itu pagi, asyiyatan itu waktu sore atau waktu petang. Hadirin rahimakumullah. Demikian juga nanti pada proses hari kiamat. Nah, ini kan di alam kubur mereka merasakan sebentar saja di alam kubur ini. Siapa? Al-abdus saleh. Al-abdus saleh, seorang hamba yang saleh, nanti pada proses kiamat mereka juga merasakan sangat cepat. Padahal kemarin kita telah jelaskan waktu kiamat itu berapa lama? 50.000 tahun. Fi yaumin, lama dari 50.000 tahun. Tetapi bagi seorang hamba yang soleh, waktu 50.000 tahun itu terasa pendek. Nah, terasa sebentar, hanya waktu antara asar sampai maghrib. Sebentar saja perasaannya. Kenapa? Karena orang mukmin yang soleh, mereka gembira pada hari kiamat, melalui proses kiamat, itu melalui ba'ats, hasyar, kemudian hisab, mizan. Mereka itu dalam kegembiraan, dalam kebahagiaan, sehingga waktu yang demikian sangat lama itu terasa sangat cepat. Di kuburan kayak begitu, pada hari kiamat proses menjelang masuk ke dalam surga atau ke neraka itu juga terasa pendek. Terasanya ya, kalau waktunya sebenarnya tetap, tetapi terasanya itu terasa pendek. Seperti pada masa sekarang ini, waktu kan terasa pendek, padahal sebenarnya panjang. Waktu 1 minggu itu terasa cepat sekali. Tiba-tiba sudah Jumat lagi. Kemarin Jumat, sekarang sudah Jumat lagi. Kemarin kita ngaji, sekarang sudah ngaji lagi. Cepat sekali, perputaran ini terasa sangat cepat. Nah, padahal jamnya tetap 24 jam, menitnya juga tetap. Nggak ada perubahan. Peredaran matahari juga tetap. Tetapi perasaannya itu terasa cepat. Apalagi kalau kita memiliki kesibukan, maka akan terasa cepat. Kecuali orang yang sakit, orang yang lagi sedih, maka hari-hari ini terasa lama sekali. Hadirin rahimakumullah, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan penafsiran surat kedua dari juz 30, juz amma, yaitu suratun Nazi'at. Insyaallah mulai besok kita akan masuk pada surah baru, yaitu suratu Abasa. Abasa wa tawalla. Ini diantaranya mengkisahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama salah seorang sahabat
sahabat buta yang dalam pertemuan besok ketika kita membahas tentang surah ini, surah Abasa. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semuanya untuk bisa istiqamah dalam belajar. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ghfirli wa liwalidayya wa lil mu'minin.